adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan soal matematika dasar untuk seleksi mandiri USU ya. Jadi ini adalah video bagian kedua. Jadi kalau kamu yang baru menjumpai video ini, bisa kamu nonton dulu video bagian pertamanya. Nanti linknya saya berikan di deskripsi untuk bagian pertama. Kemudian kita lanjutkan di bagian kedua. Ini soalnya pembahasan dari soal nomor 64 sampai habis ya, sampai nomor 75. Jadi kita mulai saja pembahasan soal nomor 64. Ini berhubungan dengan trigonometri. Disebutkan bahwa jika segitiga ABC siku-sikunya di B. Jadi kita gambarkan dulu ilustrasinya. Sebuah segitiga yang letak siku-sikunya di B. Kita gambarkan seperti ini. Jadi sebuah segitiga siku-siku di B. Kemudian disebutkan bahwa besar sudut A sama dengan besar 2 kali sudut C. Jadi kita misalkan ini sudut C, ini sudut A. Kita misalkan C-nya itu X. Maka si A itu adalah 2 kali C. Maka sudut si A itu adalah 2X. Ingat, dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya itu adalah 180. Sehingga X ditambah 2X ditambah ini B-nya 90. Totalnya adalah 180. Kita jumlahkan X tambah 2X menjadi 3X. 180 dikurang 90 adalah 90. Kita peroleh X-nya adalah 90 dibagi 3, X-nya 30. Berarti sudut C ini adalah sudut 30. Kemudian sudut A adalah 2 kali dari 30. Berarti sudut A adalah 60. Kemudian kita lanjutkan ke soal. Disebutkan bahwa panjang BC-nya 15. Berarti yang ini 15. Kemudian ditanyakan, maka keliling segitiga ABC. Jadi untuk mencari keliling kita perlu panjang AB-nya dan panjang si AC-nya. Jadi untuk mencari panjang si A, kita perhatikan ini posisi sudutnya. Kita anggap saja pakai sudut si C. Ini di bagian depannya, ini di bagian samping. Jadi kita gunakan sifat trigonometri tangannya. Tangan X yaitu sudutnya tadi 30. Sama dengan depan A per sampingnya 15. Tangan 30 itu adalah akar 3/3 sama dengan A per 15. Kita bagi 3 ini jadi 5. Maka kita peroleh A nya kita kali silang, 5 dikali akar 3. Maka ini 5 akar 3. Kita tuliskan 5 akar 3. Kemudian untuk mencari panjang AC bisa langsung kita pitagoraskan juga. Atau kalau mau memakai trigonometri juga boleh. Kita gunakan X-nya ini, yang A nya kita peroleh kan bagian depan. Si B-nya ini adalah bagian miring. Kita gunakan depan per miring, sinus ya. Sinus 30 sama dengan 5 akar 3 depannya per yang mau kita cari miringnya si B. Jadi jadi setengah. 30 setengah sama dengan 5 akar 3 per B. Kita kali silang. 2 kali 5 jadinya 10. Maka 10 akar 3. Kita tuliskan 10 akar 3. Maka untuk mencari keliling segitiganya adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Jadi 15 ditambah 5 akar 3 ditambah 10 akar 3. Kita tuliskan 15 tambah 5 akar 3 ditambah 10 akar 3. Sama dengan 15 ditambah 5 akar 3 tambah 10 akar 3 adalah 15 akar 3. Kemudian ini kita perhatikan sama-sama ada angka 15-nya. 15-nya kita keluarkan. Ini sisa 1 ditambah akar 3. Maka jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c melalui titik 0,5. Kita gunakan dulu data yang pertama, ini fungsinya dan melalui titik 0,5. 0 itu adalah x, 5 itu adalah y. Ini fx-nya berarti sama aja dengan y ya. Kita tukar jadi seperti ini y-nya. Jadi kita gunakan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi y-nya itu adalah 5. Kemudian kita substitusikan semua x-nya dengan angka 0. Jadi A dikali 0 kuadrat ini 0, B kali 0 juga 0 ditambah C. Maka kita peroleh C-nya adalah 5. Maka kita bisa menggantikan bahwa si Y-nya ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah 5. Karena kita sudah peroleh bahwa nilai C-nya 5. Kemudian mencapai minimum. Ini ada kata-kata minimum. Jadi ini adalah X puncak. Ini adalah Y puncak. Rumus untuk X puncak adalah min B per 2A. Jadi X puncaknya min 2 sama dengan min B per 2A. Jadi dalam hal ini kita kali silang. 2 dengan 2 jadi minus 4A. Sama dengan minus B. Negatif dan negatifnya kita hilangkan. Maka 4A sama dengan B. Jadi kita bisa tukarkan lagi. Ini menjadi posisinya Y sama dengan AX kuadrat tambah B. B-nya ini kita tukar menjadi 4A. Menjadi AX kuadrat tambah 4AX ya. Ditambah 5. Supaya gampang kita masukkan aja X-nya min 2, Y-nya 2 karena melalui titik minus 2,2. Jadi ini kita tukarkan Y-nya dengan angka 2 sama dengan AX kuadrat. X-nya kita ganti jadi minus 2. Minus 2 kuadrat adalah 4. Ini jadi 4A.
Kemudian 4 kali A kali minus 2, jadinya kurang 8A tambah 5. Kita pindah ruaskan, ini minus 3 sama dengan minus 4A, maka A-nya adalah 3/4. Kemudian kita perhatikan bahwa B-nya adalah 4A. Maka ini kita peroleh B sama dengan 4 kali A-nya 3/4. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan di soal adalah nilai dari 2A dikurang B ditambah C. 2A dikurang B ditambah C menjadi 2 dikali 3/4 dikurang B-nya 3 ditambah C-nya tadi 5. Kita peroleh jadi 3/2. Minus 3 tambah 5 hasilnya plus 2. Kita samakan penyebut ya. Jadi 3 tambah 4/2. Jadi hasilnya adalah 7/2. Option C. Kemudian kita sambung lagi ya. Soal nomor 66 ini sudah coba saya kerjakan, ternyata tidak ada jawaban. Tapi saya terangkan dulu seperti apa yang tertera di soal ya. Jadi cos X sama dengan 1/2 dikali sin X. Kita kali silang. Kita peroleh 2 cos X sama dengan sin X. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan cos supaya cos yang di sebelah kiri hilang. Maka 2 sama dengan sin X per cos X. Sin per cos itu tangan, maka saya peroleh suatu trigonometri tan X sama dengan 2. Atau bisa kita tukar jadi 2/1. Kita gambarkan sebuah segitiga. 2/1, berarti depannya 2, sampingnya 1. Kita Pitagoraskan 1 dan 2 jadinya akar 5. Kemudian ditanyakan adalah sin 2X. Kalau di soal ditanyakan sin 2X, itu sama aja dengan 2 dikali sin X dikali cos X. Ini adalah rumus identitasnya. Jadi kita kalikan, 2 kali sin adalah 2 per akar 5. Dikali cosnya samping per miring, 1 per akar 5. Kalau kita kalikan, 2 kali 2, 4. Per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 4 akar 5. Tidak ada di opsi ya. Namun seandainya ditanyakan cuma sin X, misalkan ditanyakan cuma sin X, maka depan per miring, 2 per akar 5. Dan kalau kita rasionalkan dengan kali akar 5 per akar 5, kita bisa memperoleh jawabannya 2/5 akar 5. Itu adalah salah satu revisi yang mungkin bisa dikerjakan ya. Jadi kalau soalnya ditanya sin 2X, tidak ada jawabannya yang sesuai dengan yang dipilihan. Kita lanjut. Nomor 67. Jika sudut theta di kuadran kedua dan sin tetanya sama dengan A. Jadi kita gambarkan suatu kuadran ya. Di kuadran kedua kita gambarkan segitiga seperti ini. Ini sudutnya. Disebutkan bahwa sin theta sama dengan A, atau kita gambarkan jadi A/1. Berarti depannya A, miringnya 1. Di kuadran kedua, sumbu X ini bernilai negatif. Maka Pitagorasnya adalah akar dari 1 kuadrat kurang A kuadrat. Cuma kita beri tanda negatif karena berada di kuadran kedua. 1 kurang A kuadrat. Kemudian ditanyakan soal adalah cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta sama dengan cosnya adalah samping per miring. Sampingnya minus akar 1 kurang A kuadrat per miringnya 1. Ini dikuadratkan. Minus di pangkat 2 kan tetap positif. Akar dikuadratkan hilang. Jadi jawabannya adalah 1 dikurang A kuadrat. Jadi jawabannya adalah option E. Kita lanjut. Grafik penjualan unit motor adalah sebuah garis lurus jika pada bulan Januari 100 unit dan bulan Maret 140 unit. Jadi kita gambarkan gini, dalam penamaan bulan ya. Januari, Februari, Maret ya gitu ya. Jadi di bulan Januari 100 unit, di bulan Maret 140 unit. Garis lurus katanya. Ini kan tambahnya 40 ya. Jadi supaya imbang, maka di Februari ini kita ambil pertengahannya adalah 120. Sehingga ini naik 20, ini juga naik 20 seperti itu. Jadi kita ambil 100 ini sebagai suku pertama, A-nya. Kemudian tambah-tambah 20 ini, ya, selisihnya kita ambil sebagai B-nya. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 100, kemudian B-nya sama dengan 20. Ditanyakan adalah bulan Desember. Bulan Desember ini adalah bulan ke-12, berarti yang ditanyakan adalah suku ke-12-nya itu berapa. Kita gunakan rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ini rumus yang perlu kamu ingat kembali. Jadi U12 sama dengan A-nya, suku pertamanya 100, ditambah N-nya 12 ya. 12 kurang 1 jadi 11. Dikali bedanya tadi ini 20. Maka kita peroleh 100 ditambah 11 kali 20 adalah 220. Kita jumlahkan jadi 320. Jadi jawabannya adalah option B. Kita sambung lagi. 69. Akar 5 tambah 2 akar 6 dikurang akar 2. Jadi konsepnya, ketika kita menjumpai bentuk akar ditambah 2 akar lagi, maka kita harus ubah ini menjadi suatu bilangan yang dijumlahkan ditambah 2 akar bilangan yang dikalikan. Jadi ini sama dengan akar A ditambah akar B.
Jadi angka 5 dan angka 6 ini kita coba cari dua angka yang dijumlahkan sama dengan 5 dan dikalikan sama dengan 6. Angka yang memenuhi adalah 3 dan 2. Jadi 3 tambah 2 itu 5, 3 kali 2 itu 6. Maka ini kita ubah menjadi soalnya, kita tuliskan dulu menjadi akar 5 tambah 2 akar 6 dikurang akar 2. Ini sama dengan akar dari 3 tambah 2 tambah 2 akar 3 kali 2 kurang akar 2. Jadi kita peroleh angkanya 3 dan 2. Jadi kita tuliskan menjadi akar 3 ditambah akar 2. Kemudian ini kita kurangkan dengan akar 2. Akar 2 dan akar 2-nya habis. Maka sisa jawabannya adalah akar 3. Jawabannya adalah option B. Kita lanjutkan lagi. Ini juga konsepnya sama dengan soal sebelumnya. Jadi sama bahwa A-nya itu adalah akar dari 11 ditambah 2 akar 28 dikurang 7. Jadi kita ubah dulu ini angkanya menjadi 7 ditambah 4 ditambah 2 akar 7 kali 4 dikurang 7. Jadi 7 tambah 4 adalah 11, 7 kali 4 adalah 28. Maka jawabannya adalah akar 7 ditambah akar 4 dikurang 7. Akar 4 itu adalah 2. Jadi akar 7 tambah 2 kurang 7 menjadi kurang 5. Ini adalah nilai A-nya. Perhatikan yang ditanyakan di soal adalah A tambah 5. Jadi A tambah 5 adalah akar 7 dikurang 5, ini A-nya. Kemudian ditambah 5, sehingga minus 5 dan 5 habis, maka sisa jawabannya adalah akar 7. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Nomor 71 ini juga salah fatal dari soal ya, dimana disebutkan bahwa sin theta sama dengan minus 3/2. Dimana nilai sinus itu berada di antara rentang minus 1 sampai angka paling besarnya 1. Jadi tidak mungkin jawabannya minus 3/2. Ini kita ganti saja konsepnya, kita pelajari konsepnya saja. Misalkan sin theta misalkan sinus A min A per B gitu ya. Kemudian ini negatif, sinusnya negatif, kemudian tan tetanya besar 0, ini positif. Suatu kejadian di mana sinus negatif dan tangannya positif, itu kita gambarkan di kuadran ya. Maka kalau kita ingat kuadran, di sini semua positif. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif, di kuadran ketiga tangan positif, yang lainnya negatif. Di kuadran keempat kosinus positif. Jadi tangan positif dan sinus negatif itu terjadi di kuadran ketiga. Maka kita fokuskan perhatian kita di kuadran ketiga. Kita gambarkan segitiganya di kuadran ketiga. Seperti ini. Kemudian kita anggap saja misalnya sinusnya minus A per B. Berarti ini minus A yang bagian depannya, ini tetanya ya. Bagian miringnya B. Maka ini kita perhatikan kosinusnya. X-nya ini juga berada di antara rentang X negatif. Maka kita letakkan minus akar dari Pitagorasnya. B kuadrat dikurang A kuadrat seperti itu. Maka cos tetanya bisa kita tuliskan sebagai negatif dari samping per miring, akar dari B kuadrat kurang A kuadrat per B. Jadi ini adalah pola untuk pengerjaan soalnya. Namun dalam hal ini karena dari awal sinusnya sudah bermasalah ya. Kemudian kita perhatikan juga nilai kosinus. Kosinus itu jawabannya adalah berada di rentang min 1 cos sampai 1. Jadi ini semua jawabannya kalau kita anggap ini per ya. Semuanya lebih besar dari 1. Jadi secara konsep tidak memenuhi. Jadi ini mungkin soalnya soal bonus. Jadi yang perlu dalam hal ini adalah kamu mengetahui konsepnya saja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa jika x tambah 1/x sama dengan 3, maka x pangkat 3 tambah 1/x pangkat 3. Jadi kita gunakan konsep A tambah B. Kalau kita pangkat 3 kan, itu adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Maka kalau X tambah 1/X, kita pangkat 3 kan, itu nanti kita peroleh hasilnya adalah X pangkat 3 tambah 3X ditambah 3/X ditambah 1/X pangkat 3. Jadi ini kita kelompokkan menjadi X ditambah 1/X pangkat 3. Yang X pangkat 3 dan 1/X pangkat 3 ini kita dekatkan. Jadi X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3. Kemudian yang ini, 3X dan 3/X, kita keluarkan angka 3-nya. Maka sisanya adalah X ditambah 1/X. Lalu kita substitusikan kembali bahwa nilai X tambah 1/X-nya itu adalah 3. Kita gantikan jadi 3 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 ditambah 3 kali 3 ya. Ini 27 sama dengan X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 ditambah 3 kali 3 9. 27 kurang 9 adalah 18. Maka kita peroleh jawaban dari X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 adalah 18. Option C. Kita lanjutkan lagi. Nomor 73. Jika 2X kuadrat kurang X sama dengan 3, maka ini kalimatnya kita anggap sebagai P. Maka 4X kuadrat tambah 2X kecil 4 ini sebagai Q. Ini P, ini Q.
mau bernilai salah. Jadi target kita apabila dalam satu kalimat jika P maka Q kita mau bernilai salah, maka kita cari jawaban P yang benar, jawaban Q yang salah, supaya jawaban akhirnya bernilai salah. Maka kita fokuskan ke nilai benar untuk si P. Kita mulai dari 2x kuadrat kurang x sama dengan 3. Lalu kita pindah ruaskan, 2x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, ya. Kita faktorkan menjadi 2x kurang 3, kemudian x tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh x-nya 2, jadi 3/2 dan min 1. Lalu kita mau mencari Q yang salah, maka kita substitusikan dua nilai ini, x yang ini dan yang ini, ke persamaan si Q. 4x kuadrat ditambah 2x kecil 4. Kita ambil yang x sama dengan 3/2, kita substitusikan. 4 kali 3/2 kuadrat tambah 2 kali 3/2. Jadi ini 4 dikali 9/4 ditambah 3. Jawabannya adalah, ini 4 dan 4 habis ya, 9 tambah 3, 12. Apakah 12 lebih kecil dari 4? Ini salah ya. Jadi jawabannya, kalau kita substitusikan 3/2 menyebabkan nilai CQ salah. Dan itu sesuai dengan permintaan kita, bahwa untuk menjawab nilai salah maka harus P benar Q salah. Jadi 3/2 memenuhi. Kita coba bagaimana kejadiannya untuk x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 1 kita masukkan 4 dikali min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1. Ini 4 dikurang 2, hasilnya 2. 2 lebih kecil dari 4 itu benar ya. Dan sementara kita mau mencari nilai yang salah, jadi ini tidak memenuhi. Maka satu-satunya jawaban adalah yang option A. Kita lanjut ke soal berikut. Segitiga ABC. Jadi sebuah segitiga ya, dimana jumlah sudutnya itu adalah sama dengan 180 derajat. Jadi kita fokuskan ke nilai si C. C sama dengan 180 dikurang A ditambah B. Karena di sini digunakan sin C, maka kita sinkan kedua ruas. Maka sin C sama dengan sin 180 kurang A tambah B. Untuk pola A tambah B, maka kita gunakan sin C sama dengan sin A ditambah B. Sin C-nya adalah 3/4 sama dengan sin A tambah B adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian di sini diberikan sin, bukan sin ya, A kurang B-nya 30. Maka kita gunakan sin A kurang B sama dengan sin 30. Kita peroleh sin A cos B dikurang cos A sin B. Sin 30 adalah setengah. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita eliminasi. Kita tuliskan ya. Jadi sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan 3/4. Lalu sin A cos B persamaan kedua dikurang cos A sin B sama dengan setengah. Kita perhatikan kita mau mencari yang ada sin A dan cos B. Berarti kita fokuskan ke sebelah yang kiri ya. Maka kita mau menghilangkan yang ke kanan. Ini kita jumlahkan sehingga ini habis. Sin A cos B tambah sin A cos B menjadi 2 sin A cos B. Sama dengan 3/4 tambah setengah. Itu sama dengan 3/4 tambah 2/4. Hasil adalah 5/4. Kita bagi 2. Maka sin A kali cos B-nya adalah 5/4 dibagi 2 adalah 5/8. Jadi jawabannya adalah option C. Kemudian kita lanjut. Ini soalnya juga agak kabur, saya perbaiki. Penulisan soalnya ada seperti ini. Jadi limit x menuju min 1 dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurang 1. Lalu kalau kita coba substitusikan min 1 ke dalam ini adalah min 1 ditambah 2 dikurang 1, hasilnya 0. Di bawahnya juga 0. Jadi kita peroleh bentuk limit 0/0. Maka untuk mempermudah pengerjaannya ya, ini kita tuliskan jadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurang 1 per, ini kita jabarkan menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Karena bentuknya 0/0, maka kita bisa gunakan konsep turunannya. Kita turunkan yang atas menjadi 3x kuadrat ditambah 4x. Kemudian yang bawah kita turunkan menjadi 2x tambah 2. Lalu kita uji kembali x-nya sama dengan min 1. Kita masukkan. Menjadi 3 dikurang 4 per min 2 tambah 2. Hasilnya adalah min 1 bagi 0. Maka kita peroleh jawabannya adalah tak terhingga. Option D.